Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rusulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqal azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Masyarakat muslimin, jemaah Masjid Al-Ikhlas dimanapun Anda berada, terutama yang masih di rumah, tetap di rumah dengan terus selalu semangat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada nurul Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan insya Allah pada kita semua sebagai umatnya. Masyarakat muslimin jemaah Masjid Al-Ikhlas, kita ikuti tayangan hari ini bersama Al-Mukarram Ustadz jadi LCMA mengetengahkan ngaji ala salafus sholih. Jadi dalam kajian ini adalah bagaimana cara orang tua dahulu menuntut ilmu. Pertama adalah kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana penghormatan murid terhadap gurunya. Yang ketiga adalah para ulama terdahulu, mereka yang terkenal itu dengan banyaknya kitab-kitab yang ditulis. Dan yang terakhir adalah ilmu yang berkah itu adalah ketika guru ridho terhadap apa yang disampaikan kepada murid-muridnya. Mungkin itu singkat saja dari saya. Lebih jelasnya, yuk kita ikuti kajian berikut ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Bambu Kopin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua, yang senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, dan sampai detik ini kita masih menjalankan salah satu ibadah, yaitu shaum Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Selawat salam tercurah kepada baginda Muhammad SAW bersama para keluarga dan orang-orang yang menyertai baginda Muhammad SAW dan orang-orang senantiasa mengikuti sunnah baginda Muhammad SAW. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi seperti hari ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Sehingga kalau kita melihat isyarat-isyarat Al-Quran berbicara tentang bagaimana orang-orang senantiasa menuntut ilmu, itu luar biasa. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran yang secara spesifik Allah Subhanahu wa taala sebutkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu dengan orang-orang yang berjihad. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala samakan. Apa bunyi ayatnya? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas orang-orang beriman itu seluruhnya berjihad. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya sebagian orang-orang beriman ini dia tafaqahu fid din, mereka mendalami ilmu agama mereka.
Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah jihad bagi orang tersebut. Sehingga penting rasanya bagi kita untuk melihat bagaimana orang-orang terdahulu dalam mencari ilmu. Ya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mereka berada di tengah-tengah majelis baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nampak bercucuran air mata yang begitu deras. Kenapa? Seolah-olah ayat yang dibaca kepada mereka, seolah-olah ayat itu berinteraksi bersama mereka. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini? Sahabat sangat wajar ketika dibacakan ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bercucuran air mata, seolah-olah ya nampak kenikmatan-kenikmatan surga itu berada di pelupuk mata mereka, nampak azab ya neraka itu nampak di pelupuk mata mereka. Kenapa? Hadir di tengah-tengah mereka itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat mereka saksikan turun pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka, ya, dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ayat itu turun dengan asbabul mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita hari ini, ya, kita yang berada umat akhir zaman, yang berada bahkan berada di depan gerbang, ya, gerbang pintu fitnah, ya, gerbang pintu akhirat. Ya, kita berada di ujung hari ini. Nah, harusnya lebih giat, harusnya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Coba kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu sehingga mereka sampai hari ini dikenang, harum nama mereka, ya, diingat nama mereka, bahkan ya ditulis ya oleh tinta sejarah. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa dalam ya berjuang menuntut ilmu. Kita lihat misalnya ya Al-Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Ini adalah ya di antara orang yang sangat luar biasa dalam memahami Quran dan Sunnah baginda Muhammad SAW, sehingga ya banyak pengikut-pengikutnya setelah beliau yang menjadikan beliau tokoh ya dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada Imam Malik misalnya. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Di mana Imam Malik ini adalah salah satu imam hadis yang berada di kota Madinah, yang tidak pernah keluar, dan tetapi orang yang paling disegani di masanya adalah Imam Malik bin Anas. Hampir-hampir tidak ada satupun hadis kecuali Imam Malik menghafalnya. Dan Imam Malik bin Anas ya memiliki sebuah kitab yang sangat fenomenal di zaman itu, bahkan sampai hari ini disebut dengan kitab Al-Muwatta, yang dimana kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang di dalamnya termuat fikih dan hadis. Ya, kitab ini jauh sebelum ditulisnya ya Sahih Bukhari. Ya. Kemudian ya kita kenal namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, atau yang paling populer di antara kita itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Yang dimana Imam Syafi'i ini ya begitu luar biasa, kecerdasan begitu luar biasa, sehingga banyak sekali karya-karya Imam Syafi'i. Bahkan yang sangat fenomenal di antara ya karya Imam Syafi'i itu adalah Ar-Risalah, ya, Al-Musnad Imam Syafi'i, dan kitab-kitab lainnya. Dan bahkan Imam Syafi'i ini nanti kalau kita melihat sejarahnya, bahwa Imam Syafi'i itu begitu luar biasa, catatan guru-gurunya begitu luar biasa. Kita lihat misalnya guru daripada Imam Syafi'i ini, kalau kita lihat misalnya ada satu yang bernama Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah berguru kepada ya Ibnu Dinar. Ibnu Dinar berguru pada ya Atha ibn Rabah berguru pada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berguru pada baginda Muhammad SAW. Inilah jalur sanad keilmuan daripada Imam Syafi'i. Sanad yang kedua, Imam Syafi'i juga memiliki sanad keilmuan sampai baginda Muhammad SAW, dan jalur sanad yang muttasil sampai baginda Muhammad SAW dari jalur siapa? Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian berguru pada Ibnu Juraid. Ibnu Juraid berguru pada Atha ibn Rabah. Atha ibn Rabah berguru pada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berguru pada baginda Muhammad SAW. Inilah guru daripada Imam Syafi'i. Suatu ketika ya ada cerita yang sangat unik dari Imam Syafi'i ini, jamaah.
Ya, yang mungkin cerita ini pernah didengar oleh jamaah di sebagian tempat atau sebagian majelis, yang dimana Imam Syafi'i ini ya tidaklah beliau membaca satu kalimat, satu buku, ya satu makalah kecuali langsung dihafal oleh Imam Syafi'i. Saking hebatnya Imam Syafi'i ini, kalau dia buka buku, dia baca sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Kenapa? Kalau tidak tidak ditutup sebelah kiri, maka dua-duanya akan dihafal. Inilah keistimewaan daripada Imam Syafi'i. Ya, pada suatu ketika Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini ya satu ketika usianya sudah 7 tahun dia hafal Quran, kemudian usia 9 tahun dia hafal kitab Imam Malik ya yang namanya Al-Muwatta. Itu kitab tidak pernah dimiliki oleh Imam Syafi'i, tapi kitab itu dipinjam dari temannya, yang temannya meminjamkan hanya 9 hari 9 malam langsung dihafal oleh Imam Syafi'i. Inilah begitu kecerdasan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i menulis risalah, menulis surat kepada gubernur Mekah, supaya gubernur Mekah menembuskan suratnya kepada gubernur Madinah. Kemudian gubernur Madinah nanti menembuskan suratnya kepada Imam Malik bin Anas. Kenapa? Imam Malik bin Anas adalah ya orang yang sangat karismatik, yang dengan keilmuannya begitu luar biasa. Tidak sembarang orang yang duduk di majelis Imam Malik kecuali mendapatkan rekomendasi yang jelas. Ketika Imam Syafi'i menulis surat kepada gubernur Mekah, karena Imam Syafi'i memiliki kerabat ya, kedekatan yang begitu dekat dari sisi ibunya ya dengan gubernur Mekah pada waktu itu. Ketika Imam Syafi'i menulis, kemudian ya suratnya dibawa oleh Imam Syafi'i dengan gubernur Mekah, disampaikan kepada gubernur Madinah. Setelah bertemu dengan gubernur Madinah, ya, apa kata gubernur Madinah? Wahai Syafi'i, kalau seandainya, kata gubernur Madinah, aku diperintahkan berjalan dari Mekah ke Madinah tanpa harus menggunakan alas kaki, saya lebih sanggup daripada ketemu dengan Imam Malik. Inilah begitu luar biasanya imam-imam terdahulu. Begitu segan orang-orang terdahulu bersama para ulama. Hari ini kita lihat para ulama banyak yang dipersekusi, banyak ulama yang sudah dilecehkan. Bahkan nilai ulama hari ini ya tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ya banyak ulama-ulama kita yang sudah terlalu ya mencintai dunia sehingga izzahnya sudah tidak ada. Ya, ma'asyiral muslimin azakumullah, ya. Kemudian ya ketika Imam Syafi'i ya bersama gubernur Mekah dan gubernur Madinah datang ke Imam Malik bin Anas, digetok pintu Imam Malik, yang keluar adalah pembantunya. Ketika pembantunya bertanya, siapa Anda? Ya, saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, mau berguru kepada Imam Malik bin Anas. Disampaikan oleh pembantu Imam Malik, wahai imam, di sana ada anak muda yang bernama Muhammad bin Idris Al-Qurashi. Dia mau berguru pada Anda. Kalau begitu, ya suruh kepada mereka untuk hafal dulu kitab saya supaya nyambung kajinya. Disampaikan oleh pembantunya. Ya, kemudian ya pembantunya mengatakan, wahai Syafi'i, kalau Anda mau belajar kepada Imam Syafi'i, maka hafal dulu kitab Al-Muwatta. Sampaikan, kata Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, sesungguhnya Al-Muwatta itu sudah saya hafal. Begitu luar biasa. Kalau ada hari ini orang mau mengaji ke kita, kita bilang ini buku saya, Anda hafal dulu baru ngaji ke saya, Masya Allah. Ya, sangat luar biasa Imam Syafi'i. Sehingga ya Al-Imam Malik bin Anas mengizinkan Imam Syafi'i duduk di tengah-tengah majlis beliau di esok harinya. Nampak seorang anak muda yaitu Imam Syafi'i di tengah-tengah majlis tanpa membawa bolpen, tanpa membawa buku, dan tidak membawa peralatan tulis. Bayangkan Al-Imam Syafi'i, sedangkan ribuan orang pada waktu itu membawa alat tulis, kitab dan sebagainya, menulis apa yang disampaikan oleh Imam Malik dari pertama sampai akhir. Tetapi Al-Imam Syafi'i unik. Dia meludahkan ya air liurnya di tangan kirinya, di mana Imam Syafi'i memainkan air liurnya di atas tangan kirinya. Ya, Imam Malik memperhatikan anak muda ini lagi ngapain. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, ya, bukankah orang-orang sebelah kiri, kanan, depan, belakangmu sibuk menulis apa yang aku sampaikan? Kenapa engkau memainkan air liurmu? Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, tidaklah aku menulis, ya, tidaklah aku memainkan air liurku kecuali aku sedang menulis apa yang kau sampaikan. Kemudian dibacakan oleh Imam Syafi'i dari hadis pertama sampai hadis terakhir, tidak ada satupun hadis yang terlewatkan. Inilah kehebatan daripada Imam Syafi'i. Tapi perlu kita ketahui ya, jamaah yang berbahagia, ya, yaitu Imam Syafi'i ini tidak bisa melihat yang bening-bening. Kenapa? Suatu ketika Imam Syafi'i pernah melewati ya
seorang wanita, tanpa sengaja Imam Syafi'i melihat ujung daripada kain daripada wanita tersebut. Yang kelihatan, yang nampak adalah ujung tumit dari seorang wanita. Ya, seketika Imam Syafi'i langsung blank hafalannya. Kemudian Al-Imam Syafi'i pergi ke gurunya, yaitu Imam Waqi'. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, syaqawtu ila waqi'in su hifdhi fa arsyadani an tatrukal ma'asi fa inna ilma nurun la yu'til ma'asi. Aku pergi kepada guruku Imam Malik, ya, kepada Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu akan jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, sesungguhnya ilmu itulah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah dikasih kepada ahli maksiat. Kesimpulannya apa, ikhwah? Ya, dari pelajaran Imam Syafi'i ini bahwa sesungguhnya ilmu itulah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah menghujam ke hati orang-orang yang memiliki kotoran. Ya, sesungguhnya ketika ada orang susah menghafal, susah menuntut ilmu, bosan kalau dia baca Quran, bosan kalau dia dengar ceramah, tidak betah dia kalau seandainya mendengar kajian-kajian, sesungguhnya ketahuilah di dalam hati kita itu masih ada hal yang kotor. Ya, coba bayangkan, ya, ketika Imam Syafi'i muda sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun, sudah hafal Al-Muwatta dan menghafal ribuan hadis. Itu Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i saking hebatnya juga melahirkan murid-murid yang hebat. Di antaranya Al-Imam Al-Muzani. Ya, kemudian nanti yang sangat luar biasa yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Ya, lahir pada tahun 164 Hijrah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Di mana Imam Syafi'i ketika minta izin kepada gurunya itu Imam Malik, ya, pergilah wahai Syafi'i kepada Baghdad. Sesungguhnya di Baghdad sana banyak terdapat murid-murid daripada Imam Abu Hanifah yang dengannya engkau dapat beristinbat. Ya. Engkau dapat faedah dari murid-muridnya. Kemudian Imam Syafi'i dari Madinah pergi ke Baghdad, ya, menguasai ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Abu Hanifah kepada murid-muridnya. Ya, kemudian banyak bertemu, berinteraksi bersama para ulama di sana. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i, yang dimana dalam Tabaqat Asy-Syafi'i sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal ini termasuk murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang begitu luar biasa. Dalam catatan sejarah beliau sampai menghafal 1 juta hadis. Bayangkan, satu ulama menyebutkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika beliau meninggal dunia, kemudian ketika dipindahkan kitabnya Asyaratu Hamalat. Asyaratu Hamalat itu apa maknanya? Ya, kalau hari ini 10 kontainer, yang 10 kontainer itu dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah kehebatan orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Ya. Jamaah yang berbahagia, apa kesimpulan dari kisah para salaful ummah ini, dari kisah-kisah imam-imam ini? Yang pertama adalah sesungguhnya tidaklah orang akan mendapatkan ilmu kecuali dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sesungguhnya para imam dulu, mereka tidaklah mendapat ilmu kecuali mereka berguru kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas di dalamnya. Kata Al-Imam Malik bin Anas, al-isnadu minad-din. Ya, sesungguhnya sanad keilmuan guru itu akan menentukan ilmu seseorang. Saking baik sanad ilmu gurunya, maka akan sebaik pula akan keilmuan sang murid. Yang ketiga, kalau kita melihat bagaimana para ulama dulu saling menggurui satu dengan yang lainnya, di mana Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, Imam Malik pernah berguru pada Nafi pernah berguru pada Abdullah bin Umar, murid daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i pernah berguru pada Imam Malik, dan Imam Syafi'i guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini menunjukkan orang-orang terdahulu saling menggurui. Yang keempat adalah sesungguhnya, dan ini mungkin yang terakhir adalah sesungguhnya tidaklah orang-orang terdahulu itu mendapatkan ilmu yang barokah kecuali mereka yang senantiasa menghormati guru-guru mereka.
Walaupun ada perbedaan di tengah-tengah mereka, tetapi ya para imam ya antara murid dengan guru ini tidak pernah menampakkan, wabil khusus murid tidak pernah menampakkan perbedaan bersama sang guru. Itulah di antara sikap ya hormat sang murid kepada gurunya. Yang terakhir adalah selalu mendoakan ya guru-gurunya walaupun guru-gurunya sudah tidak tiada. Satu contoh yang sangat luar biasa yang dapat kita contoh bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika berguru semasa hidupnya berguru pada Imam Syafi'i, ya selepas Imam Syafi'i meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan gurunya, yaitu siapa? Al-Imam Syafi'i. Selalu membacakan kepada Imam Syafi'i yaitu doa, ya doa kepada Imam Syafi'i. Ya, inilah di antara contoh yang baik. Mudah-mudahan ya kajian singkat ini memberikan semangat bagi kita mencontoh orang-orang terdahulu, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang senantiasa al-juhdu fi talabul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ya mendoakan kita bersama mudah-mudahan pandemi ini ya menjadi pelajaran terpenting bagi kita, dan keluar kita dari Ramadan ini kita termasuk dari orang-orang yang muttaqin sebagaimana tujuan daripada puasa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.